Tangisnya pecah di ruang dokter itu. Seorang CEO muda, cantik, sukses, tiba-tiba divonis tidak akan bisa melihat selamanya. Semua yang ia bangun hancur dalam satu kalimat. Tapi yang tidak pernah ia duga, justru seorang pria miskin yang bahkan tak punya apa-apa akan menjadi alasan hidupnya berubah total. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Ngomong-ngomong, kalian nonton dari daerah mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dan saling menyapa. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh emosi ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini, jadi yuk bantu channel ini terus tumbuh. Namanya Alisa Wijayadiningrat. Di usia yang masih tergolong muda, ia sudah berada di puncak yang bahkan sulit dicapai oleh banyak orang. Ia adalah seorang CEO dari perusahaan teknologi besar yang namanya dikenal luas. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Setiap keputusan yang ia ambil selalu diperhitungkan dengan matang. Wajahnya sering menghiasi majalah bisnis, dipuji karena kecerdasannya, sekaligus dikagumi karena pesonanya. Hari-harinya dipenuhi dengan rapat penting, perjalanan bisnis, dan sorotan media. Semua orang melihat hidup Alisa sebagai definisi kesempurnaan, kaya, sukses, dan berpengaruh. Namun, di balik semua itu, Alisa adalah seseorang yang sangat disiplin dan pekerja keras. Ia tidak pernah benar-benar berhenti, selalu mengejar target berikutnya tanpa memberi ruang untuk dirinya beristirahat. Sampai suatu hari, sesuatu yang kecil mulai terasa berbeda. Awalnya hanya penglihatan yang sedikit kabur, ia mengira itu hanya karena kelelahan. Mungkin aku hanya butuh tidur, pikirnya. Namun hari demi hari, kabur itu semakin sering datang. Lampu kantor terasa terlalu terang, layar laptop mulai sulit dibaca, bahkan wajah orang-orang di sekitarnya perlahan tampak samar. Alisa mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap menolak menganggapnya serius. Baginya, berhenti berarti kalah. Ia terus memaksakan diri bekerja, menghadiri rapat, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Hingga suatu pagi, saat sedang presentasi di depan para investor, pandangannya tiba-tiba menggelap sebagian. Kata-kata di layar menghilang, ruangan terasa berputar. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, Alisa kehilangan kendali di depan banyak orang. Momen itu menjadi titik balik. Sejak hari itu, hidup Alisa Wijayadiningrat berubah total. Apartemen mewah yang dulu terasa seperti istana, kini berubah menjadi ruang sunyi yang menekan. Tirai selalu tertutup, lampu jarang dinyalakan. Ia lebih memilih duduk dalam diam, membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Ponselnya terus berdering, panggilan dari direksi, partner bisnis, bahkan media. Namun tak satu pun ia angkat. Alisa mulai menghilang dari dunia yang dulu ia kuasai. Hari-hari berlalu tanpa jadwal, tanpa tujuan. Ia berhenti bekerja, berhenti memimpin, bahkan berhenti percaya pada dirinya sendiri. Setiap kali mencoba berjalan, rasa takut menghantui. Dunia yang dulu jelas, kini terasa asing dan gelap. Lebih menyakitkan lagi, perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Beberapa direksi mulai meragukan kemampuannya. Perusahaan ini butuh pemimpin yang kuat, bisik mereka dalam rapat tertutup. Tanpa sepengetahuannya, mulai muncul rencana untuk menggantikan posisinya. Orang-orang yang dulu selalu memujinya perlahan menjauh. Pesan-pesan yang dulu penuh hormat, kini berubah menjadi formal dan dingin. Bahkan beberapa teman dekatnya mulai jarang datang. Alisa merasakan satu hal yang paling menyakitkan. Ia tidak hanya kehilangan penglihatan, tapi juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, ia duduk sendirian di lantai ruang tamu. Tanpa makeup, tanpa jas elegan, tanpa status. Hanya dirinya dan kegelapan. Air matanya kembali jatuh. Apa gunanya semua ini? Bisiknya pelan.
Semua kerja keras, semua pencapaian, semua pengorbanan terasa sia-sia. Ia yang dulu selalu mengontrol segalanya, kini bahkan tidak mampu mengontrol hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alisa merasa benar-benar lemah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Ia mulai mempertanyakan segalanya, tentang hidup, tentang makna sukses, bahkan tentang dirinya sendiri. Dan di titik terendah itu, Alisa tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Namun untuk saat ini, yang ia rasakan hanyalah satu hal, kesepian yang begitu dalam, dan kegelapan yang seolah tidak memiliki ujung. Pagi itu terasa berbeda bagi Alisa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mengurung diri, ia memutuskan keluar dari apartemennya. Bukan karena sudah kuat, tapi karena ia lelah merasa lemah. Dengan tongkat di tangan dan langkah yang ragu, ia mencoba menapaki trotoar yang dulu begitu familiar, kini terasa seperti labirin yang asing. Suara kendaraan berseliweran, klakson bersahutan. Setiap langkah terasa penuh resiko. Hingga tiba-tiba, kakinya tersandung bagian trotoar yang tidak rata. Tubuhnya hampir terjatuh, namun sebuah tangan dengan sigap menahannya. "Pelan, Mbak, hati-hati." Suara itu sederhana, hangat dan tulus. Alisa terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang. Ia belum sempat mengucapkan terima kasih saat pria itu kembali bicara dengan nada ringan. "Kalau nggak keberatan, saya bantu jalan ya." Namanya Raka, seorang pria dengan pakaian sederhana, sandal lusuh, dan tangan yang kasar, tanda kehidupan keras yang ia jalani setiap hari. Ia bukan siapa-siapa, hanya pekerja serabutan yang biasa menghabiskan waktu di sekitar jalanan itu. Namun entah kenapa, kehadirannya terasa berbeda. Raka tidak bertanya berlebihan, tidak menunjukkan rasa kasihan, tidak juga memperlakukan Alisa seperti orang lemah. Ia hanya membantu. Langkah demi langkah, Raka menuntun Alisa dengan sabar. Sesekali ia memberitahu, "Di depan ada lubang kecil," atau "Kita belok kanan ya." Hal-hal sederhana, tapi sangat berarti. Sejak hari itu, pertemuan mereka tidak berhenti di situ. Raka mulai sering muncul, kadang membantu Alisa menyeberang jalan, kadang hanya menemani duduk di bangku taman. Percakapan mereka ringan, bahkan seringkali diisi dengan candaan sederhana yang membuat Alisa, untuk pertama kalinya, tersenyum lagi. "Lucu ya," kata Alisa suatu hari. "Dulu aku punya segalanya, tapi nggak pernah benar-benar merasa ditemani." Raka hanya tertawa kecil. "Kadang yang kita butuh bukan yang besar, Mbak, tapi yang tulus." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam hati Alisa. Tanpa ia sadari, pria yang tidak memiliki apa-apa itu justru memberinya sesuatu yang selama ini hilang, rasa aman. Raka tidak tahu Alisa seorang CEO, dan Alisa pun tidak pernah merasa perlu menjelaskan. Di mata Raka, ia bukan wanita hebat, bukan orang penting. Ia hanya seseorang yang butuh ditemani. Dan justru disitulah Alisa merasa paling dihargai. Hari-hari yang sebelumnya gelap perlahan mulai terasa lebih hangat. Bukan karena ia kembali bisa melihat, tetapi karena ada seseorang yang memilih untuk tetap tinggal. Seseorang yang tidak datang karena status, tidak bertahan karena kekayaan, dan tidak pergi saat keadaan berubah. Seorang pria sederhana yang kehadirannya mulai mengubah sesuatu dalam diri Alisa, sesuatu yang sudah lama mati, harapan. Hari-hari bersama Raka perlahan mengubah ritme hidup Alisa Wijayadiningrat. Jika dulu setiap pagi dimulai dengan rapat dan tekanan, kini ia memulai hari dengan langkah pelan di taman, ditemani suara burung, dan arah yang dituntun oleh seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Raka tidak pernah memaksanya untuk kuat. Ia hanya hadir, konsisten, sederhana, dan tulus. Awalnya Alisa masih sering diliputi rasa takut. Ia takut jatuh, takut salah langkah, takut menjadi beban. Namun setiap kali rasa itu muncul, Raka selalu ada. "Tenang saja, aku di sini," ucapnya singkat, tapi cukup untuk membuat Alisa melangkah lagi. Raka mulai mengajarkan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh Alisa. Cara mengenali arah dari suara kendaraan, cara merasakan tekstur jalan dengan ujung tongkat,
bahkan cara melihat ekspresi seseorang dari nada suara. Hal-hal kecil, tapi mengubah segalanya. Perlahan Alisa mulai beradaptasi. Ia tidak lagi berjalan dengan ragu, tapi dengan kesadaran. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, tapi mulai menerima keadaan. Yang paling mengejutkan, perubahan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupannya sehari-hari, tapi juga dalam cara ia berpikir. Suatu hari, Alisa memutuskan untuk kembali ke kantor. Keputusan itu mengejutkan banyak orang. Beberapa direksi memandangnya dengan ragu. Beberapa karyawan bahkan tidak yakin ia mampu kembali memimpin. Namun Alisa datang, bukan sebagai sosok lama yang sempurna, melainkan sebagai versi baru dari dirinya, yang lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat dari dalam. Ia mulai memimpin rapat dengan cara berbeda. Lebih banyak mendengar, lebih sedikit terganggu oleh hal-hal visual yang dulu sering mempengaruhi penilaiannya. Dan justru dari situ muncul sesuatu yang tidak terduga. Keputusan-keputusan Alisa menjadi lebih tajam, lebih objektif, lebih berani. Ia tidak lagi menilai dari tampilan, tapi dari substansi. Tidak lagi terjebak dalam citra, tapi fokus pada kebenaran. Perusahaan yang sempat goyah, perlahan mulai bangkit kembali. Semua orang mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan kelemahan, tapi kekuatan baru. Di balik semua itu, Raka tetap berada di tempat yang sama. Tidak pernah meminta pengakuan, tidak pernah menuntut balasan. Ia hanya melihat Alisa berkembang dan tersenyum. Suatu sore, saat mereka duduk di taman, Alisa berkata pelan, "Aku kehilangan cara melihat dunia, tapi justru sekarang aku merasa lebih melihat dari sebelumnya." Raka tersenyum, "Karena sekarang kamu melihat pakai hati." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Alisa menyadari satu hal penting, bahwa tidak semua perubahan bisa dilihat dengan mata. Beberapa perubahan hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai terbuka. Dan di titik itu, Alisa bukan lagi wanita yang hancur karena kehilangan penglihatan. Ia adalah wanita yang sedang menemukan kembali dirinya, dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan tanpa disadari, hidup Alisa Wijayadiningrat telah berubah jauh dari yang dulu. Perusahaan yang sempat goyah, kini kembali berdiri kokoh. Bahkan, perlahan tapi pasti, performanya melampaui masa kejayaan sebelumnya. Banyak pihak yang terkejut. Bagaimana mungkin seorang CEO yang kehilangan penglihatan justru mampu membawa perusahaan ke level yang lebih tinggi? Namun bagi Alisa, kesuksesan itu bukan lagi tujuan utama. Ia tidak lagi mengejar pengakuan, tidak lagi haus akan pujian, dan tidak lagi mengukur hidup dari angka dan pencapaian semata. Kini, ia memahami sesuatu yang dulu tidak pernah ia sadari. Bahwa hidup bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang seberapa dalam kita memahami arti keberadaan kita. Di balik perubahan besar itu, ada satu sosok yang selalu ada. Raka, pria sederhana yang dulu hanya ia temui secara tidak sengaja di trotoar, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bukan sebagai penyelamat yang dramatis, tapi sebagai seseorang yang setia hadir dalam diam. Suatu malam, setelah hari panjang di kantor, Alisa duduk di balkon apartemennya. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan yang dulu terasa asing baginya. "Aku nggak pernah nyangka hidupku akan seperti ini," ucap Alisa pelan. "Dulu aku pikir kehilangan penglihatan adalah akhir dari segalanya." Raka yang duduk di sampingnya hanya diam sejenak, lalu menjawab, "Mungkin itu bukan akhir, tapi cara hidup kasih kamu arah yang baru." Alisa tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia memang tidak bisa melihat dunia seperti dulu, tapi ia bisa merasakan lebih banyak hal. Ketulusan, kejujuran, kehadiran. Hal-hal yang dulu luput dari perhatiannya. Beberapa waktu kemudian, Alisa membuat keputusan besar. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang yang mengalami kehilangan penglihatan, memberikan pelatihan, akses teknologi, dan dukungan mental agar mereka tidak merasa sendirian seperti yang pernah ia rasakan. Keputusan itu mendapat banyak dukungan. Namun bagi Alisa, itu bukan tentang citra atau pujian. Itu tentang berbagi cahaya
meski ia hidup dalam kegelapan. Dan di setiap langkahnya, Raka selalu ada di sampingnya. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang berjalan sejajar. Pria yang dulu dianggap tidak punya apa-apa, justru menjadi orang yang memberi makna pada segalanya. Alisa akhirnya memahami satu hal yang paling penting. Takdir memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk rasa sakit, bahkan dalam bentuk kegelapan. Namun jika kita berani bertahan, akan selalu ada cara bagi hidup untuk memperkenalkan kita pada sesuatu yang lebih berarti. Alisa kehilangan penglihatannya, tapi ia menemukan tujuan hidupnya. Ia kehilangan arah yang lama, tapi ia menemukan jalan yang baru. Dan di perjalanan itu, ia tidak lagi berjalan sendiri. Karena pada akhirnya, yang mengubah segalanya bukan kekayaan, bukan kekuasaan, melainkan kehadiran seseorang yang datang dengan hati yang tulus dan memilih untuk tetap tinggal. Dari kisah Alisa, kita belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Terkadang, apa yang kita anggap sebagai akhir justru adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih bermakna. Kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Kadang itu adalah cara hidup mengarahkan kita untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita juga diingatkan bahwa ketulusan tidak memandang status, kekayaan, atau jabatan. Justru dari orang yang paling sederhana, kita bisa menemukan kekuatan, harapan, dan arti kehidupan yang sesungguhnya. Jika kamu saat ini sedang berada di titik terendah, percayalah, semua tidak akan selamanya gelap. Akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan, dan akan selalu ada seseorang atau sesuatu yang mampu mengubah segalanya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah pada hidup.